لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه، ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا، ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-mabhasus sadis, pembahasan yang ketiga. Al-'adatul muttaridatu fi nahiyatin hal tanzilu 'adatuhum manzilatas syarti fihi suwarun. Adat yang berlaku pada satu wilayah, adakah menempati adat mereka itu di tempat syarat? Apakah itu menjadi syarat, menempati tempat syarat? Sehingga nggak perlu dibilang syaratnya, sudah adat itulah jadi syarat. Apakah begitu? Maka fihi suwarun, padanya itu ada beberapa surah, beberapa gambaran, beberapa masalah. Minha diantaranya lau jarod adatu qaumin biqat'il hisrim qablan nadhji fahal tanzilu adatuhum manzilatas syarti hatta yasihha bai'uhu min ghairi syartil qat'i wajhani as-sahhuhuma la wa qala al-qaffalu na'am. Jikalau berlakulah adat satu kaum dengan memetik hisrim itu putih buah anggur, ya, putih buah anggur. Qabla najhi, sebelum najji, itu jim itu ya, sebelum berair. Sebelum berair, putih buah anggur sebelum berair. Apakah menempati fahal tanzilu adatuhum manzilatas syarti, maka adakah menempati adat mereka, adat kaum itu ke tempat syarat, hatta sehingga yasihha bai'uhu, sah jual belinya, min ghairi syartil qat'i, tanpa harus disyaratkan dipetik. Karena begini, kalau kita beli di pokok, apalah namanya itu, dipajak ya, main borong itu, satu pokok ini berapa, sekian. Kalau memang dia masih pentil, yang belum bisa dimakan lah buahnya, ya tentu jual pentil, mana boleh, nggak sah jual belinya. Tapi kalau sudah nyata bagus untuk bisa layak dikonsumsi, bisa dimakan lah buahnya, boleh dijual. Tapi dengan syarat tak boleh lama, harus dipetik. Ketika saat transaksi jual beli itu disyaratkan dipetik, jangan nggak boleh lama.
Maka yang pajak-pajak itu kan kadang-kadang dibeli masih agak hijau ya. Kalau duku misalnya kan agak hijau dia, belum layak untuk dipetik. Cuman udah didagangkan, udah ditransaksi jual beli, ya tentu harganya pasti murah. Kemudian kapan dipetik? Nantilah nunggu tua. Kadang-kadang berjarak sebulan, kadang berjarak 2 bulan, tergantung lah. Sebetulnya segini nggak boleh. Kenapa? Ini namanya jual beli nasib-nasiban. Kalau ternyata nanti buahnya bagus, harganya mahal, yang menyesal siapa? Yang punya buah. Itulah kau nggak sabar. Coba sabar. Cuma nunggu 2 bulan, tengok harganya, kesal dia. Tapi kalau ternyata 2 bulan kemudian, kata orang bilang, kalau duku ini dukunya ketawa, yang punya duku menangis. Panas, tiba-tiba hujan, merekahlah duku tuh, ketawa dia. Yang punya duku menangis itu. Kenapa? Paksa jual murah. Mana mau, mana tahan lama ini. Lama-lama busuk lah. Jadi paksa biar cepat dijual, cepat, jangan sampai busuk, jual cepat, dan cepat, murah. Terakhir rugi dia. Siapa yang rugi? Pembeli. Jadi modal pun tak pulang. Kenapa? Ya risiko dagang. Risiko dagang nggak masalah. Cuman kalau melanggar aturan syariat, itu yang salah. Ya memang risiko dagang pasti ada. Kalau nggak untung ya rugi. Mana mungkin untung terus? Ya ada juga sih untung terus. Tapi ada untungnya kadang besar, ada untungnya kadang sedang, kadang-kadang ya tipis lah untungnya. Kalau Mas Said insya Allah untungnya naik terus insya Allah. Besar aja terus insya Allah. Amin, kita aminkan. Biar nanti sedekahnya pun banyak juga. Kalau Rijal pula stabil aja kan gitu. Cemana mau naik, memang udah sedikit per kepala sama pokok. Mungkin agak-agak 3 hari lah baru selesai nih. Ya udah nggak apa-apa. 3 hari itu kan kayaknya nggak pala kali besar perubahannya. Kalaupun harga nggak ngaruh kali itu kalau 3 hari kan. Ya kalau sebulan, itu kan proses buah pun udah berubah kali dia. Dari mulai hijau ke kuning-kuningan, kuning mantap, besar. Sehingga harga jadi mahal. Nanti yang nyesal ini. Jadi kadang-kadang kan begini, padi pun gitu juga. Ditengok, belum lagi layak untuk dipetik, udah dijual. Makanya petani yang macam gini biasanya nggak pernah menikmati hasil. Itu panen kan, Pak, Bapak kan panen, kenapa Bapak miskin aja? Oh bukan aku yang panen, siapa yang panen? Itulah yang belinya duluan. Udah kujual itu masih agak-agak mulai tumbuh-tumbuh padi itu udah kujual. Tapi namanya kayak gitu kan jual nasib-nasiban, orang pun tak berani mahal. Masa murah lah kujual, cuman lah awak butuh duit katanya. Jadi hanya dijual. Cuman kan bertangguh metiknya. Nunggulah bagus udah mantep padinya, udah layak untuk dipetik, baru dipetik. Sehingga kadang-kadang menunggu sampai 1 bulan. Jual tentu harganya lebih mahal. Aduh, inilah nasib orang miskin, sampai kapanpun tetap miskin katanya. Ya cemana nggak awak jual, utang awak udah banyak, modal pupuk, modal ini, belum lagi modal makan awak. Jadi gimana lagi? Ya udahlah, awak jual lah, awak tak ada lagi duit katanya. Cuma jual murah lah, namanya masih belum bisa dikonsumsi, belum bisa dipetik. Padahal macam gitu nggak boleh. Jadi Islam itu ada mengatur. Kalau jual pokok boleh dengan syarat layak sudah dikonsumsi. Kemudian yang kedua harus dengan syarat dipetik, jangan bertangguh lama. Boleh. Kalau misalnya buah itu tadi masih pentil tadi Mualim. Kita mengharganya nanti kalau sudah waktu dia mau ngutip kita harga, tapi kita pakai dulu uangnya gitu karena kita butuh gitu Mualim. Oh itu utang. Gitu, ya utang. Aku utang duit ya, nanti bayarnya ketika saat kita transaksi jual beli.
Nah, begitulah akadnya. Jangan transaksinya sekarang. Macam mana menghargainya coba? Ku jual nanti kalau sudah layak konsumsi, sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan dengan harga sekian. Nah, tapi ku pakai dulu uang bapak. Jadi transaksi itu barangnya mesti sudah ada, baru bisa ditransaksi. Sementara barangnya belum ada. Ada ini, tapi kan bukan yang ini mau jual. Yang kita jual kan yang setelah dia besar. Ini masih belum layak dipetik kan itu. Jadi belum boleh juga. Nah, jadi kalau perlu duit kita, ya bahasanya gini, Pak. Utangnya aku, Pak, nanti pembayarnya ketika ini sudah layak petik. Nanti Bapak beli, kita transaksi. Nanti harganya tinggal dipotong utang itu aja lah. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi tetap harganya nanti sesuai dengan waktu panen. Sekarang belum ada transaksi apa-apa. Transaksi kita cuman utang piutang. Tapi utang ini pun tidak mengikat. Ada juga kan yang kaya-kaya itu, apalagi kita bilang tengkulak tuh, dikasih aja, mau berapa kau pakai duit, nah, tapi jangan kau jual sama yang lainnya. Jangan kau jual sama yang lain, mesti ke aku. Sementara harga nanti yang nentukan si tengkulak tuh, dia nggak bisa nggak bisa bermain harga. Padahal kalau kita bebas nggak ada utang sama dia, kita bisa bermain. Bapak berani berapa? Sekian. Yang sana aja berani sekian. Aku nggak jadi mau bapak lah sana. Kira-kira marah gak tengkulak tuh? Marah lah, ada utang sama dia. Itu kadang-kadang ke situ kenanya. Tapi kalau sekiranya nggak ada, ya nggak ada ikatan apa-apa, ya ikatan kita utang piutang, tak ada ikatan harus nanti kalau panen jual sama dia, nggak. Tergantung harga. Kalau bapak rendah ada yang lebih mahal, ya bapak jangan marah, aku jual sama yang lain. Oh enggak, katanya. Karena dia mungkin yakin kali kayaknya dia bisa menghargai mahal gitu kan, nggak bakalan lari lah sama aku. Bukan karena ikatan utang, nggak akan lari dari aku karena aku berani mahal. Yang lain bilang sekian, aku di atasnya, selalu selama ini begitu. Maka semua orang menjual sama dia gitu. Jadi dia pun yakin kayaknya awak bakal jual sama dia juga. Jadi nggak ada sangkut paut jual beli itu dengan hutang ini, nggak ada. Ya kalau seperti itu nggak ada masalah. Baik, ini gini. Jadi kalau misalnya metik mangga yang masih pentil atau yang muda untuk istri ngidam itu gimana, Man? Oh, kalau itu udah layak konsumsi. Konsumsinya siapa? Konsumsi istri-istri yang ngidam. Kadang kalau yang ngidam itu tak mau tuh yang manis-manis, main kecut-kecut, yang asam-asam. Itu nggak apa-apa. Udah layak konsumsi juga itu. Walaupun untuk yang ngidam, awak tak ngidam tak mau kan. Kalau itu nggak apa-apa, aman itu. Jadi ini ada adat satu kaum, dia memetik putik buah anggur tapi yang belum berair. Pertanyaannya, karena itu sudah teradat mereka begitu, dipetik putik anggur yang belum berair. Adat begitu. Apakah adat itu bisa menempati tempat syarat sehingga sah jual beli tanpa harus disyaratkan dipetik? Nggak usah dibilang lagi, aku jual anggurku ini dengan harga sekian, titik. Harusnya kan, aku jual anggurku ini dengan harga sekian dengan syarat dipetik saat ini juga. Maksudnya pada masa itu nggak bertangguh sampai sekian bulan gitu, enggak. Itu kalau memang sah, dia harus disyaratkan itu dengan syarat harus dipetik. Jangan ditangguhkan metiknya. Ini apakah karena adat sudah kayak gitu, nggak usah dibilang-bilang dalam akad. Udah aku jual, aku beli, aku jual putik buah anggurku sekian dengan harga sekian, aku beli dengan harga sekian, tanpa ada disebutkan dengan syarat petik. Gitu. Karena sudah adat kayak gitu, udah nggak usah dibilang-bilang lah, udah adat tuh menempati tempat syarat itu, sehingga nggak perlu dibilang pun sudah kira begitulah. Sehingga jual beli itu menjadi sah tanpa harus menyebutkan syarat dipetik, karena adatnya udah begitu.
Nah, jadi sehingga adat itu menempati tempat syarat. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. As-sahhuhuma lah. Pendapat yang paling sahih dari keduanya adalah tidak. Tidak apa? Adat itu tidak menempati tempat syarat. Berarti kalau mau sah jual belinya harus disebutkan juga syarat petiknya. Jadi adat itu tak mencukupi sebagai syarat petik itu. Jadi akadnya tetap aku jual putik buah anggurku sekian dengan harga sekian, dengan syarat harus dipetik saat ini juga. Yang sini juga aku beli buah putik anggur ini dengan harga sekian, dengan syarat dipetik saat ini juga. Nah, jadi syarat itu harus disebutkan juga. Kalau enggak sah. Karena adat itu tidak menempati tempat syarat. Jadi mesti harus ada syarat juga disebutkan di situ. Cuma buahnya bercampur, yang buah dan yang belum masih muda. Sisa yang muda Nah, makanya kalau begitu dibilanglah yang belum layak konsumsi enggak. Aku jual nih satu pohon ini tapi yang udah layak konsumsi. Yang enggak layak konsumsi enggak termasuk yang kujual. Nah, gitu. Jadi tinggal dia milih mana yang enggak layak konsumsi, jangan dipetik. Kalau dipetik ganti rugi. Ayat tadi. satu pohon ini. Oh. Petik, rupanya ada yang muda tadi. Oh iya. Iya. Nah, jadi yang sah yang layak konsumsi, yang enggak layak konsumsi enggak. Itu makanya dia rugi. Yang apa ya? Kalau akan datang dipetik lagi. Nggak bisa karena syaratnya harus dipetik saat itu. Makanya kalaupun dipetik yang muda ya rugi. Nah, makanya sogianya karena syarat sah jual beli itu kan yang sudah layak konsumsi. Kalau yang belum layak konsumsi itu tidak sah dijual. Makanya kalau kita tengok belum rata sebaiknya jangan dijual dulu. Nah, kalau dijual nanti dipetik semua, yang punya buah ya rugi, yang beli pun rugi. Nah, tentu kalau mau dipetik juga pakai syarat lah. Nah, aku jual karena butuh kali duit kan, mangga-mangga ini misalnya nampak ada yang sudah layak dikonsumsi dijual, ada yang belum. Nah, kita bilang pilihlah mana-mana yang layak sudah dipetik, layak untuk dikonsumsi. Nah, itu aja yang kujual. Harganya berapa? Satu pokok yang layak dipetik ini sekian. Sudah. Nah, tinggal dia lah nengok naksir kan. Misalnya diperkirakan sekian kilo ini yang bisa layak dipetik. Harga. Nah, tapi sebetulnya yang paling bagus gak usah kayak gitu. Itu pun masih ada unsur nasib-nasiban. Kujual mangga ini tidak main borong. Pokoknya turunkan per kilo sekian. Nah, itu bersih kali itu. Bersih kali kalau itu. Nggak ada unsur apa. Dia pun jelas, aku jualnya per kilo berapa. Dia dapatnya per kilo berapa jelas, jualnya per kilo berapa. Sehingga dia udah begitu ditimbang, dia udah tahu asumsi keuntungan. Kalau ini kan masih nasib-nasiban, masih di atas pokok lah. Nah, bagusnya gitu. Bapak turunkan aja Pak. Mana yang sudah layak dipetik, yang belum layak jangan Bapak petik. Bapak jualnya pun nggak laku, aku pun rugi. Nah, jadi yang layak dikonsumsi aja Bapak turunkan. Setelah turun nanti kita timbang sama-sama. Per kilonya berapa? Nah, kalau menentukan harga per kilonya sebelum dipetik pun boleh, nggak apa-apa. Kalau itu kan harga pasaran udah paham sama paham itu. Nah, berapa dia yang punya buah tuh biasa jual kan tahu dia. Ya tentu dia pun kan harga di pasaran dia tahu. Ya tentunya dia kan kasih keuntungan juga lah sama tukang buah ini kan. Nah, nanti kalau nggak tahu sama tahu susah juga. Cuman kadang-kadang yang punya buah nggak tahu harga. Nah, yang biasa cari buah tahu harga dia. Kadang-kadang ada yang bilang, banyak kali untung bapak. Kenapa? Dia beli semurah-murahnya. Dia jual, kalau mangga misalnya sekilo berapa di pasaran? 18. Kita bilanglah 20 misalnya. Dia beli cuman 7.000 sekilo. Andai tahulah yang punya buah-buahan ini,
Oh, kalau gitu bagus, aku jual sendiri gitu. Nah itulah, jadi sebagiannya sama-sama tahu, sehingga berapa prediksi keuntungan tukang buah itu pun yang punya pokok tahu dia. Alah sekian lah Pak, kita kan sama-sama pemain, cuman karena aku tak sanggup aja buang-buangnya. Bapak tahu mana lapak-lapak buangnya. Kalau udah kayak gitu nggak diecer dia itu. Kalau diecer lama lah lakunya kan, dia main buang aja. Bukan dibuang, maksudnya buang apa ya, artinya tolak ya. Ditolak-tolak aja. Berapa kilo mau? Main telepon aja. Berapa kilo? Pak tolong antarkan ya Pak, buah ini sekian. Apa gini udah tinggal antar ya Pak, kasih duitnya. Bukan ada duit belakang aku nggak apa-apa kan gitu. Tinggal ditolak-tolak dulu. Nah, jadi si tukang yang punya buah-buahan ini, punya pokok ini pun dia pemain. Taunya aku berapa kau tolak? Jangan usahlah segitu, kayak nggak tahu aja aku. Sama-sama kita pemain. Aku mantan aku, keluar aku lagi jual-jual buah dari kau. Nah, jadi tahu aku. Kemana kau nolak pun aku tahu. Kau sini kan, nah, udah pegang aku nih semua. Cuman aku udah tua, aku malas aku lagi. Repot kurasa mengantar-ngantar tuh. Ah udahlah, bagi-bagi rezeki. Aku kasih kau keuntungan sekian. Nah, maka sama aku kau ambil sekian. Nanti kau jual sekian. Ya kan? Nah, kalau udah tahu sama tahu enak itu. Kalau pedagang sama-sama tahu, udah enak itu. Dia pun nggak mau menghargai murah-murah kali. Yang ini pun nggak menghargai mahal-mahal kali. Kenapa? Ya namanya orang cari makan, cari rezeki. Nah tentu ya bagi-bagi rezeki. Kalau sama pemain enak. Kan itu Mas Said ya. Nah, enak. Tapi kalau nggak pemain, nawarnya bawah kali. Bapak nggak biasa belanja ya kata orang nanti, mahal bawah. Kalau udah sama pemain tahu dia berapa harga pasaran tuh, udah aman aja. Jadi satu unit ini berapa Pak Said? Sekian. Kita nggak banyak-banyak aja ngambil untung. Bapak kan bisa hitung sendiri. Bapak kan pemain. Ini harga tanah berapa? Ini kira-kira bangun sekian kena berapa? Udah kita ngambil 50 juta aja. Banyak itu ya. Nah, ya biasalah, kalau modal banyak kan untungnya banyak. Kalau modal sedikit ya untungnya sedikit. Itu untuk dunia bisnis tergantung kan. Nah, kalau misalnya properti, kalau untungnya cuma 2 juta rugi lah itu. Coba nama saya. Siap bangunannya aja sekian bulan, cuma dapat 2 juta untungnya. Wah, ya Allah. Enggak makan lah anak istriku. Nah, jadi untungnya bangsa puluhan juta. Memang gitulah. Namanya udah bisnis model besar, ya tentu untungnya juga harus besar disesuaikan dengan modal. Jadi mungkin kalau dalam keuntungannya itu mungkin bisa diambil sebanyak-banyaknya gitu loh. Oh itu. Asal jangan memanfaatkan orang yang tak tahu harga lah. Ada kesan macam dibilang nipu enggak, tapi mirip-mirip nipu. Misalnya, ini mau lebaran nih. Biasa dari kampung kan keluar itu ke kota, belanja dia untuk biaya apa? Untuk kebutuhan lebaran. Beli baju, beli ini, macam-macam lah kan gitu. Pedagang tuh tahu itu, nengok muka-muka orang tuh udah tahu deh tuh. Wah, ini nggak pernah belanja nih, nggak tahu harga ini. Dinaikkannya setinggi-tingginya, Pak bingung nih nawar. Sekian. Makanya kalau kita nggak tahu harga, bagusnya beli harga bandrol aja lah ya. Kadang-kadang gini pedagang, kalau mau awal, tawarlah, nanya, nggak nawar katanya. Jadi kita karena takut mau nawar, nggak berani kita nawar. Cuman mula-mula kita tanya, berapa ini bang? Sekian katanya. Mau ngerinya. Tiba-tiba kita pergi aja, kenapa nggak jadi? Kok jangan kayak gitu, mau beli apa main katanya. Marahin nyawa. Ditawar, perkara cocok nggak cocok lain cerita katanya. Bukan gitu bang, aku ngeri aku nawarnya bang, duitku takutnya nggak cukup. Nggak pernah belanja kok ya katanya. Aduh, nak habis lah udah nyerah aja lawak dimarah-marahin. Padahal kan nggak pantas dia marahin kita kan. Selangkan sudah transaksi jual beli itu ada khiyar majelis. Kalau sekarang diterapkan khiyar majelis macam mana hukum Islam tuh mau bertumbuk tuh.
Selama belum berpisah di majelis akad tuh, ibarat misalnya dia punya kios, selama kita masih berada di kios itu, masih kita punya hak khiyar. Apa khiyar itu? Hak pilih. Apakah ini jual belinya transaksinya lanjut atau kita batalkan. Nah, itu bukan hanya sebelah pihak, bukan hanya si pembeli, si penjual pun boleh khiyar. Kadang-kadang kan dia ngasih harga, silap dia. Aduh, mati kita. Kenapa segitu kau bilang? Udah dibayar? Udah ya. Tidak segitu. Ya Allah, modal kita pun habis, hancur lah kita kalau kayak gitu kau jual. Merepet ayahnya. Sebetulnya nggak perlu merepet. Maaf ya, Bang. Rupanya saya salah ini, Bang. Harganya nggak segitu, jadi saya khiyar lah, Bang. Karena abang belum keluar dari toko kami, ya saya batalkan jual beli. Dah nggak apa-apa. Kalau hukum Islamnya begitu, kita yang beli pun, oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi sebetulnya berapa harganya? Sekian. Waduh, kalau sekian kayaknya aku nggak sanggup, nggak cukup duitku. Ya udah nggak jadi, udah pergi. Nggak perlu marah kita. Yang beli nggak perlu marah. Cuman yang kalian jual tuh. Nah, kalau dapat yang preman yang beli, mau ngamuk tuh preman tuh. Untung dapat nyawa udah ngaji-ngaji kan. Walaupun dia nggak ngerti khiyar majelis, yang jual tuh nggak ngerti khiyar majelis. Cuman bahasa dia, maaf lah bang ya, nggak segitu rupanya harganya bang. Aku salah bang, kupikir sama kayak ini rupanya beda merek, beda rupanya harganya bang. Yang tergini. Jadi minta maaf bang ya, nggak jadilah kita bang ya. Dia nggak ngerti kalau itu ada hak khiyar majelis. Cuman dia minta maaf, ini transaksi dibatalkan. Kita udah ngerti ngaji, oh inilah yang namanya khiyar majelis tuh, ya udah nggak apa-apa. Jadi berapa sebetulnya harganya? Sekian. Kalau sekian kayaknya duitku nggak cukup. Ya udahlah. Kalau sekian kayaknya aku nggak bisa neruskan transaksi ini. Sehubungan duitku nggak cukup. Ya udah kita pergi. Dapat kita yang ngaji. Kalau dapat preman, gimana Mas Said? Nggak bisa. Uang udah kau terima, barang udah kau terima, tak ada itu batal-batal. Salah kau, kenapa kau menentukan harga kau sembarangan? Nah, terserah kau lah, kau mau untung mau rugi kau terserah kau, nggak urusanku udah aku beli, udah aku bawa pulang. Jadi kira-kira berdosa nggak itu si pembelinya kalau bawa aja, padahal dia khiyar majelis? Berdosa, nggak boleh. Kan sudah dinyatakan. Tapi kalau udah keluar, udah ke jalan, bang, maaf bang, oh nggak ada maaf bagimu. Khiyar majelis kita sudah selesai. Nggak ada akhir kok lagi udah. Nah, kalau kita tega secara hukum Islam kita nggak salah. Nah, nggak bisa lah dek, soalnya kita sudah keluar dari toko adik. Kalau masih berada di toko adik nggak apa-apa, itu khiyar majelis namanya. Nah ini aku udah keluar, berarti khiyar majelisnya sudah nggak berlaku lagi. Nah, jadi perkara adik merasa dirugikan dengan harga segitu, ya itu resiko adik lah, namanya orang bisnis. Kayaknya kalau dibatalkan janganlah, aku udah suruh kali ini sama ini. Bang tambahlah harganya bang. Aduh kan kau bilang sekian harganya. Ya udahlah udah aku bayar, udahlah kita pun pilih. Salah kita? Enggak. Nah, tapi kalau hukum perasaan dipakai, waduh kita bayangkan kalau seandainya adik yang kena kayak gini, kayaknya enggak tega juga. Udahlah kita pulang. Itu lain. Itu bukan hukum, itu cerita perasaan. Kalau perasaan nggak jadi standar ukuran. Nah. Jadi mu'alif pedagang itu dia melihat pembeli, mu'alif contoh dagang beras mu'alif kan. Pertanyaannya, cash satu kredit cash 305.000 itu kredit misalnya mu'alif kan berapa lama? 6 bulan 400 satu mu'alif. Lalu yang kedua langsung terjadi dalam jual beli tanah, anjar dulu, lunasan nanti 3 bulan ke depan. Begitu tak lunasi, tak jadi jual beli, anjar hangus, hilang. Gimana tuh? Kalau tadi awal itu sekedar nanya harga, bukan transaksi, bukan akad, nggak apa-apa. Ini berapa pak? Ondaknya macam mana? Mau kredit atau mau cash? Ya kalau cash berapa? Sekian. Kalau kredit mau berapa lama? Setengah tahun atau 1 tahun? Per bulannya sekian. Jadi totalnya sekian. Ini kan bukan transaksi. Ini tanya-tanya aja. Nah, nanya-nanya harga. Gitu. Setelah itu, ya adalah pak, ku beli barang ini dengan kredit selama 1/2 tahun dengan harga sekian, per bulannya sekian. Ku jual barang ini dengan harga sekian, dibayar selama 1/2 tahun dengan cicilan per bulan sekian.
Deal. Jadi yang mengesahkannya itu yang mana? Yang tanya-tanya tadi atau yang ini? Yang ini. Tadi kita sebenarnya tahu sehingga kita bisa berpikir bagusnya kredit atau kontan. Nah, kan gitu. Jadi dia punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan itu jadi akad. Tapi kalau itu jadi akad nggak boleh. Karena nggak boleh satu benda dua akad. Nah, aku beli benda ini, aku jual benda ini dengan harga kalau kredit selama 6 bulan per bulan sekian dengan harga sekian. Tapi kalau cash dengan harga sekian. Pak, aku beli yang cash saja. Nah, itu nggak sah itu. Kenapa? Karena waktu dia mengakadkan menjualnya disebutkan dua-dua. Nah, itu yang dimaksud dua akad dalam satu benda, satu barang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang di pasaran itu nggak kayak gitu. Misalkan ada orang kita nanya kan, di depan kan ada bisa cash, bisa kredit itu di pelangnya itu kan. Nah, kan ada kredit, ada cash, ya kita nanya masuk. Kita tengok barangnya kayaknya cocok. Berapa ini harga? Bapak mau cash apa mau kredit? Nah, kalau kredit berapa? Sekian. Cicilannya berapa? Sekian. Selama berapa bulan? Sekian. Oke. Kalau cash sekian. Kita mikir untungan mana ya cash sama kredit. Akhirnya kalau cash tak cukup duitku. Kalau kredit ya bisalah. Insya Allah masih terjangkau. Dengan penghasilanku insya Allah masih terjangkau. Dah. Begitu sudah selesai dipertimbangkannya, aku beli benda ini dengan harga sekian, dibayar selama sekian bulan dengan cicilan per bulan sekian. Aku jual benda ini dengan harga sekian selama 1,5 tahun dengan cicilan per bulannya sekian. Sah nggak jual beli? Sah. Kenapa? Yang jadi ukuran transaksinya itu yang belakangan, yang tadi enggak, cuma nanya-nanya harga aja. Nah, tadi nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kan sebagian orang menyikapinya berlebihan. Mana bisa tuh? Mana sah itu? Yang nggak sah itu kalau itu bukan tanya-nanya, langsung itulah jadi akad. Nah, itu nggak bisa. Aku jual benda ini jika cash sekian, tapi kalau kredit sekian. Aku beli yang cash. Itu belum nggak sah. Walaupun yang bikin nggak sah itu yang akad si penjual ya, bukan si pembeli. Pembeli kan satu akad dia. Tapi penjualnya 2 akad, nggak boleh. Kalau misalnya Mu'alim, begitu awal adalah kredit, kira-kira ada misalnya masa kredit itu 6 kali lagi, dikasihnya. Oh, dikeskannya. Nah, dikasihkannya gitu. Oh. Selama itu tidak mempengaruhi harga, karena dia malas. Aku nak berangkat haji, mati aku takutnya jadi hutang. Udahlah, tinggal 2 bulan aja lagi. Nah, udahlah aku keskan aja. Ya nggak ada masalah. Kira hutangku 2 bulan lagi, tapi ku percepat aja lah. Toh tidak merugikan dia, juga tidak merugikan kita. Kita paling-paling ya ruginya itu karena kita cepatkan. Tapi karena memang kita punya kepentingan, kenapa kita cepatkan? Jangan pikiran. Soalnya awak mau pergi haji, kalau bisa jangan aja lah sangkutan-sangkutan apa-apa. Utang-utang sama orang pun udah lunasi. Ini utang kredit. Tapi kalau misalnya kreditnya berapa lagi? 10 bulan lagi. Banyak itu ya. Kayak kalau mau dikeskan, ya sayang kan gitu. Kalau itu enggak. Ini karena tinggal 1-2 bulan lagi nya. Rasa dialah, udahlah. Kulunaskan aja Pak, jangan jadi pikiran tak kayak mana itu terjadi, enggak ngerti kan soal mau jalan jauh misalnya. Kita kedikan. Oke, kita cashkan. Sebetulnya bukan cash. Akadnya tetap yang lalu. Ini cuman hutangnya kita cepatkan bayarnya. Kalau itu nggak ada masalah lah. Kemudian tentang tadi itu memang ada hadisnya. Naha Rasulullah an bai'il urban. Rasulullah melarang jual beli urban. Apa itu urban? Sebagian mentafsirkan urban itu tadi jual beli tapi pakai panjar. Panjar itu jadi bagian harga.
yang apabila terjadi apabila jual belinya berlangsung itu sebagian dari harga si panjar tadi. Tapi kalau seandainya jual belinya itu tidak jadi, maka kera hangus. Itulah yang dilarang Rasulullah. Nggak boleh. Nah, nggak boleh seperti itu. Namanya bikin yang jual beli. Sama ini ya. Kalau kredit waktu temponya 1,5 tahun. Harganya 2 juta. 2 juta. Kalau kontan 1.200.000. 200. Nah, jadi tapi bisa nanti ini harga yang kontan dalam waktu 6 bulan, lebih dari 6 bulan tak bisa lagi dilunasi harga 1.200.000 yang 2 juta itu. Soalnya ada rezeki memang Malin, dilunasi 1.200.000 belum waktu sampai tempo 6 bulan tuh. Kalau udah 7 bulan nggak bisa lagi bayar kontan Malin. Nah ini macam mana Malin? Kalau itu nggak boleh, karena merubah ini berarti seolah-olah ketika akad itu masih ada tercampuri 2 akad ya. Belum deal ya. Belum deal. Kenapa? Karena masih dikasih kesempatan selama belum lewat 6 bulan masih bisa dikontani. Nah, kan? Nah, sementara yang boleh khiyar itu kan pertama khiyar majelis. Kemudian bersyarat. Syarat itu pun cuma 3 hari itu, nggak boleh lebih. Ini 6 bulan, lamaan itu. Aku jual benda ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar selama 3 hari. Yang sana pun aku beli benda ini dengan harga sekian dengan khiyar 3 hari. Sebelum 3 hari tiba-tiba berubah pikiran yang beli, dibalikkan, boleh. Tapi dengan catatan jangan dipakai-pakai. Selama 3 hari itu jangan pakai untung lah dia. Udah dinikmati mal. Ibarat kereta baru kan, udah keliling. Misalnya Inmek kan, sudah sampai ke Siantar 3 hari lah pula kelilingnya. Dari kemana-mana, kilometernya pun tak seberapa. Tiba-tiba nggak jadi, pulangkan. Oh enak kali lah. Benyok-benyok lah yang jualan kayak gitu. Semua orang kayak gitu nanti kan. Jadi selama 3 hari itu cuma tengok-tengok aja. 3 tengok-tengok boleh, tapi menikmati tak boleh. Ibarat istri, jangan sentuh, tengok boleh. Cuman kalau akad nikah tak ada khiyar ya, nggak bisa khiyar Pak Ajis ya. Nggak bisa, kalau boleh khiyar kaji juga itu. Saya terima nikah si Polana binti Polan, mahar sekian, khiyar selama 3 hari. Tengok-tengok dulu, mana-mana gitu, bikin hati awak ambar nengoknya. Pak, tak jadi batal kata. Malin izin Malin, kalau udah ada gitu Malin, panjar Malin, dalam 3 bulan nanti saya lunasi. Saya ada kemalangan dia Malin. Gitu. Setelah 3 bulan baru dia cerita, uangnya udah terpakai habis Malin. Iya. Jadi saya bilang tunggu laku lah. Nah itu gitu boleh Malin, pernah terjadi itu Malin. Iya. Kira kita utang sama dia. Ya, gitu. Jadi kalau transaksinya ini batal, kan kita batalin. Oke. Kalau kita batalin, berarti uang dia kan kita pulangin. Nggak boleh kita hanguskan kan gitu. Cuman ya nggak bisa lah seketika itu karena uangnya udah kepake. Kira aku utang, bayarnya kapan laku. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Intinya dia kan sebetulnya kita pun dirugikan, nunggu waktu yang cukup lama kan. Coba kalau seandainya misalnya nggak dipanjar dia, mungkin ada yang mau kan, kita bisa jual sama yang lain. Tapi kan kalau dipanjarnya nggak bisa kita jual kan gitu. Jadi kita dirugikan dari sisi ini. Nah kemudian dia batalkan, ya dia pun sabarlah nunggu sampai laku. Apa? Ini mengkiaskan mu'alim dalam khitbah mu'alim aminah. Sekarang terjadi mu'alim selalu disampaikan apabila nanti calon istri itu mengulah, wajib kembalikan 2 kali lipat. Nah, kalau yang laki-laki mengulah, maka yang diberikan itu hilang mu'alim. Nah, itu macam mana mu'alim? Iya sama aja itulah dia. Sama kayak panjar tadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi perjanjian yang tidak sesuai dengan syar'i itu batal. Malah di dalam kitab kita fikih, kita mazhab Syafi'i,
apabila pemberian itu terkait dengan masalah khitbah, apabila ternyata belakangan tak berjodoh, itu wajib dibalikkan. Dibalikkan seukuran yang dikasih. Apakah yang membatalkan khitbah ini pihak perempuan ataukah pihak laki-laki, sama aja, nggak ada masalah. Yang pasti kalau pemberian itu terkait dengan khitbah, pulangkan seukuran yang dikasih. Jadi kalau kasih cincin, bendanya masih ada kan, ada, pulangkan. Tapi udah dipakai loh, dengan ngasih kan maksudnya kan untuk ikatan, kan memang untuk dipakai kan. Ya udah dipakai, berarti kita cuma hak pakai. Begitu nggak jadi, hak pakai hilang, balikkan bendanya. Tidak wajib mengganti yang baru seperti ini, enggak. Yang ini dia. Nah, jadi kan dipakai, maksudnya apa? Kalau ada laki-laki ngelirik-ngelirik, biasa kalau gadis sudah ada cincin, biasanya udah diikat tuh, udah ada yang ngikat tuh. Nah, siapa lah yang ngikat nih? Selidik punya selidik, Jawar rupanya yang ngikat. Wah. Oh, adalah kalau Jawar mundur laku, karena haram meminang di atas pinangan orang lain. Nah, sekedar tanda aja nya pengikat. Walaupun tidak harus yang namanya khitbah itu ada yang harus diberi, enggak. Nah, di sinilah kita berpikir kan begini, kalau khitbah meminang itu mesti ada yang dikasih. Kalau tak ada yang dikasih bukan minang namanya. Padahal minang itu sebetulnya pernyataan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan itu khitbah. Dikatakan kepada siapa? Tentu kepada ayahnya sebagai walinya. Boleh juga kepada perempuan itu seizin ayahnya. Nah, itu aja. Jadi dikatakan bahwa maksud kedatangan saya hendak menyampaikan niat mulia saya mau menikahi anak bapak. Insya Allah, jika bapak berkenan, anak bapak berkenan, insya Allah selama 6 bulan ini saya akan persiapkan segala keperluan-keperluan itu untuk sampai kepada pernikahan. Ya, tinggal pihak perempuan lah. Kayak mana? Yang menentukan wajibnya siapa? Iya, ya. Yang menentukan wajibnya siapa? Allah. Iya, orang itu kan bikin perjanjian, tapi perjanjiannya kan tak sesuai dengan hukum Allah. Tadi pertanyaannya kan apa wajib ditepati kan itu? Wajib menurut siapa ini? Kalau menurut orang tuh wajib lah itu, karena orang tuh yang bikin peraturan kan gitu. Tapi kalau wajib menurut Allah ya tidak. Nah, makanya boleh tanya wajib menurut siapa. Kalau menurut orang tuh ya wajib itu, kalau enggak mencak-mencak itu pihak laki-lakinya. Sehubungan karena merasa dikhianati, ternyata rupanya dibatalkan, ada yang lain nunggu, maka dibatalkan. Nah, marah, boleh, nggak apa-apa, tapi balikkan 10 kali lipat sesuai perjanjian. Jadi kalau menurut pihak laki-laki, perempuan ini 10 kali lipat wajib nggak tuh? Menurut pihak laki-laki wajib sesuai dengan kesepakatan kita kan gitu. Tapi kalau menurut hukum Allah Ta'ala wajib apa enggak? Enggak. Nah, itu zalim. Nah, makanya sebaiknya tak usah itu disebut-sebutkan dalam khitbah itu, nggak usah. Ketika dikasih, apa maksud nih ngasih nih? Alah, itu tanda saja Pak, menandakan bahwa anak bapak itu sudah ada ikatan dengan anak kami, bahwa anak bapak sudah kami pinang. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya Allah memberkati mereka berdua untuk sampai jenjang kepada pernikahan. Oh itu, udah. Seandainya nggak berjodoh gimana? Ya kalau tak berjodoh, ya berarti nggak rezeki mereka. Enggak, bukan soal itu. Soal pemberian ini gimana? Ya sudah dibalikkan aja sebagaimana yang kami kasih, balikkan. Namanya tak berjodoh. Hak pakai, iya pinjaman, bukan pemberian, bukan pemberian. Nah,
Malah ada yang begini, kalau seandainya sampai nanti ke jenjang pernikahan, udahlah itu jadi maharnya nanti. Ada yang gitu ya? Ada Jal? Ada ya? Nah, tapi bukan Rijal kan? Nah, kan. Kasih 10 gram. Nah, jadi ini sebagai tanda bahwa saya sudah ada ikatan dengan anak bapak, sekaligus insya Allah 6 bulan ke depan cincin yang saya kasih ini itulah jadi mahar untuk anak bapak. Oh begitu, ya udah dia nggak kasih mahar lagi, itu mahar. Nah, nggak salah apa-apa, asal dibilang. Jangan tak dibilang. Tiba-tiba begitu rihalnya, apalah mahar anak saya. Ya udah itulah Pak yang ku kasih tempo hari waktu Minang. Allah ya Allah. Nanti bisa gara-gara itu batal jawar. Nah, jadi jangan sampai 10 kali batal. Ya. Pernah terjadi mana orang bertanya gitu. Artinya dia pinjam uang ke bank konvensional kan, pinjam 100 juta misalnya. Ternyata dia sadari berat kali bunganya itu dia tidak bayar bunganya. Dia hanya bayar pokoknya saja, dia total tak mau bayar bunga itu Jadi pihak bank tidak setuju. Tapi bagaimana mata Allah apakah itu boleh atau tidak? Ya, sebetulnya salah di awal. Jadi nanti diperkarakan ke polisi bisa dia. Kalau memang dia alasan dia kenapa nggak membayarkan bukan karena syar'i, merasa nggak sanggup. Bukan karena ini haram ini, begini, aku takut dosa, maka tak dibikinnya. Nah, kalau itu agak masih mending lah kan. Ini alasannya karena merasa nggak sanggup. Kalau memang nggak sanggup di awal, kenapa nggak dipikir? Kenapa nggak dipikirkan berapa cicilannya, segala macam, kira-kira sanggup apa enggak? Harusnya itu di awal. Ar-ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Kalau ridho kita terhadap sesuatu, ridho terhadap apa yang ditimbulkan dari sesuatu itu. Nah, jadi orang bank nggak mau tahu itu, mau berat mau enggak, pokoknya kan kita nggak ada ditutup-tutupi Pak. Bapak pinjam sekian, kami jelaskan per bulannya sekian selama sekian lama. Kami tanya Bapak bisa sanggup, Bapak bilang sanggup. Ya udah, kenapa sekarang Bapak nggak mau bayar cicilan bunganya? Kenapa Bapaknya bayar pokoknya? Nah, kalau Bapak kayak gini, bank-bank tutup lah Pak semua. Apa gaji karyawan ini? Kita bukan badan sosial Pak, ini bisnis katanya. Kalau badan sosial, Bapak pinjam 100 juta, baliknya ya 100 juta, itu namanya badan sosial, namanya sosial. Kita bukan badan sosial Pak, apalagi badan bantuan, enggak Pak. Kita memang cari makan di sini katanya. Aduh Mak, kalau bingung lah kan. Ini maaf silakan masalah pedagang udang Malim. Kalau diperhatikan tukang udang itu kalau dipajak itu kan siram-siram air, nggak disiram dia tak segar, kering. Siram berat. Udang tadi itu kok sekilo cuma 6 on dia atau gitu. Gara-gara air tadi. Itu cuma lulus nggak apa? Innamal a'malu binniyat. Apa maksud dia nyiram-nyiram tuh? Kalau nak menambah timbangan pono dia. Tapi enggak, ini Mbak jangan cepat busuk ini. Bakilan. Kalau itu enggak apa-apa, tapi enggak lah sampai 6 kilo pula. Itu kalau 6 kilo tuh mungkin kayaknya 5 menit sekali disiram itu. Kadang-kadang udang tuh sudah sekilo, kadang 7 on ya di rumah, 6 on. Kayaknya enggak hanya faktor air kalau itu segitu banyak bedanya ya, faktor apa timbangan juga kayak curang timbangan. Jadi juga. enggak Malim pedagang itu kena atau tidak? Oh ya kena. Enggak akan dia siram-siram tadi hanya untuk mengilap cari barang segar gitu. Oh ya, kalau itu kan bedanya tipis lah, paling setengah-setengah on. Ya niat dia kan enggak. Kalau memang misalnya setelah udah diuji coba dengan kusiram-siram dengan niat bukan untuk curang, untuk supaya nampak segar. Lantas kusiram. Udah dicoba dia, itu kurang setengah on. Lebihkan. Timbangan air dipisahkan. Jadi bikinlah
1,5 kilo on itu. Jadi orang pun, Bapak itu ditambahi 1/2 on, padahal bukan airnya itunya. Awak mengganti airnya itu. Nah, tapi kan orang ceritanya kan semangat tuh. Bapak itu pemurah kali, Bapak tuh beli 1 kilo, timbangannya dibikin Bapak itu 1,5 kilo on. Nah, jadi promosi juga itu. Itu tidak ya itu. Udang tengker mana bukan. Ya, jadi kalau dia udah tahu asal disiram menambah timbangan, asal disiram menambah timbangan, ada ajas manfaat juga, ya kena juga di situ karena udah tahu dia, Tapi kalau misalnya sama sekali dia pun nggak tahu dengan ini akan menambah timbangan misalnya, ya niat dia pun bukan untuk menambah timbangan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini niat menambah timbangan kena. Tidak niat menambah timbangan tapi dia tahu bertambah timbangannya, berkurang bertambah timbangannya, kena juga karena dia tahu. Jadi dia jual air dengan harga udang, mantap juga itu kalau Tiger kan. Kita masalah sawah, mukhobaroh muzoroah itu kan nggak sah itu. Nggak sah kalau bibit dari pekerja atau bibitnya dari yang punya sawah. Tetapi kalau seandainya dia membuat kan kalau sawah itu kan sahnya saja itu untuk disewakan aja dia kan. Iya. Disewa itu cuma itulah cara mata untuk yang sah dalam agama Islam ini. Iya. Cuma begini mukhobaroh muzoroah ini kan menyebar di masyarakat ini. Biasa itu kan ya kebanyakan itu mukhobaroh nampaknya. Apakah bagian daripada yang punya itu dizakati? Mana yang disakati itu mana? Apakah bagian yang misalnya bibit dari yang kedua, apa yang punya sawah nanti dia tinggal kerja, yang dizakati yang mana itu? Oh iya, yang punya lah. Jadi anggaplah si pekerja macam upah kerja. Dia kan mengambilkan transaksi di antara mereka berapa persen kan itu. Ya, berapa persennya untuk pekerja itu diperkirakan itulah sebagai upah kerja. Oh, jadi kalau semua diserahkan sama pekerja itu pokoknya saya minta bagian sekian misalnya. Jadi kan musyawarah kan. Yang dizakati berarti yang sana yang punya. Iya, yang punya modal plus yang punya sawah. Yang saya apakan yang bingung saya hukum begini. Mukhobaroh musyawarah itu kan nggak sah, tapi wajib dizakati. Ya nggak sah itu ibarat ini nggak sahnya itu ketitik haram atau gimana gitu? Iya, karena itu pasti akan ada yang merasa dirugikan. Iya. Di situ maka jatuh nggak sahnya itu jatuh haram ya. Sama kayak tadi jual beli yang belum layak dikonsumsi jadi dijual. Itu kan nggak sah jual belinya. Kalau dipaksakan juga ya haram karena akibatnya ada yang dirugikan. Kalau nggak si pembeli yang dirugikan, tentu si penjual yang dirugikan. Gitu. Makanya kalau berarti ini wajib dizakati maksudnya? Iya, tetap wajib dizakati. Walaupun dari hasil mukhobaroh. Iya. Tetap kan, yang pasti kan ada hasilnya. Ya, Kita itu jadi masalah ini bagi yang sering saya sarankan yang nanam jagung di tanah garapan itu kan wajib zakat. Cuma kan banyak orang itu bertanya-tanya karena ada yang mengatakan itu nggak sah nanam di situ karena bukan hak milik dan segala macam. Ada yang sistem sewa, nyewanya pun bukan karena mereka itu nyewa kalau secara hukum bukan kepada yang punya, sama premannya itu kan. Tambah lagi sekarang di gara-gara apa ini kan pesantren di situ. Tengok pesantren aja di situ, itu ada dari orang kan. Tengok apa namanya Kairo lagi katanya orang. Kan ada azhar akid. Jadi inilah ada gara-gara itu ada yang nggak mau menjaga. Nggak begini apa nih? Jadi jangan usaha. Padahal sebetulnya seandainya itu nggak sah tanaman itu malah. Wajib zakat itu kan? Iya. Di tanah garapan. Jadi bab zakat lain. Bab zakat lain. Ya, bab itu lain. Cuman kalau garapan kan begini ya. Ya kita pun bukan berarti apa ya. Meringankan hukum bukan.
ini mereka yang udah ngerti bahwa HGU-nya segala macam itu kan. Kayaknya enggak, apalagi berarti kan ini milik ya enggak milik negara kan gitu. Kemudian oleh negara pun tidak juga diurus. Nah, kan enggak diurus. Kemudian mereka berusaha untuk memperjuangkannya. Kita pikir-pikir begini, kalau misalnya ini enggak kita coupling, di-coupling nanti sama orang-orang non-muslim misalnya, lebih kacau awak. Nah, timbang non-muslim yang mengkapling, bagus awak dulu mengkapling. Minimal irtikabu akhafid darurain. Nah, jadi mengusahakan mudarat yang paling ringan. Awak jangan itu, haram itu. Apa pula tanah belum jelas udah kok garap-garap situ. Nah, awak kan taat kali sama hukum kan. Terakhir disambar kawan. Oh, miara babi di situ, miara anjing mah udah tak aman lah kampung awak. Bikin gereja pula situ. Belakang anak orang kalau tahu kayak gini, kita bangun masjid megah apa sini? Gitu. Tapi udah terlambat belakangan. Kalah cepat kita. Ternyata orang tuh gigih. Terus. Belakangan keluar pula suratnya resmi. Dikeluarkan pemerintah untuk mereka. Kalau gitu berarti kita kurang perjuangan. Mereka gigih memperjuangkannya. Jadi kalau memang seperti itu ya. Tapi gini yang saya dengar-dengar, bisa diurus suratnya belakangan. Transaksi jual belinya sama pemerintah bisa. Per meter sekian, suratnya gini-gini bisa diangkat langsung. Buktinya kenapa? Kalau Cina bisa bikin perumahan itu kan pasti sudah ada itu suratnya. Kalau nggak ada suratnya, mana bisa? Kredit ke bank itu mana bisa? Berarti sudah ada suratnya. Berarti bisa mereka. Cuman karena mereka berduit untuk ngurus suratnya cepat. Mereka mainnya setingkat menteri aja kan. Kalau awak kan dari kepala desa naik. Lama lah prosesnya. Dia ke bawah. Jadi yang bawah pun senyum-senyum aja kan. Oh mak udah keluar udah turun dari atas pula. Tak berani macam-macam kan itu. Namanya mereka kan bisnisnya udah kelas, udah paus-paus. Awak masih ikan ya teri kali enggak dencis lah. Artinya saya pernah tanya orang BDP HG itu kan hak guna usaha untuk mereka. Artinya itu bukan hak milik mereka gitu. Bukan, hanya dipakai. Kembali ke undang-undang Mualim kan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu kan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kan itu. Itu rakyat juga sebenarnya. Nah itu. Cuman negara sebagai simbol. Betul. Tapi untuk digunakan seluas-luasnya memakmurkan rakyat. Ya udahlah, awak kan rakyat. Itu. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau gitu ditanami untuk makmurkan awak. Habis ekonomi awak pun lagi hancur, apalagi kan ada dampak virus corona nih kan. Kira-kira begitu. Ya punya negara nih kan, ya sudah. Selama negara nggak ribut-ribut, udah aman itu. Tapi kalau ditembaki orang tua awak, itu lain cerita kan itu. Jadi selama orang tua aman, diam-diam aja ya sudah. Mungkin ada kebijakan pemerintah ini mau dibangun ini ya udah ngalah lah pula kan itu. Tapi selama tidak dibikin negara apa-apa kan nganggur, jadi hutan belantara, manfaatkan sementara, nggak apa-apa lagi. Apa termasuk kaidah irtikab wa khafid darain bisa nggak kira-kira pegawai yang ada di bank konvensional? Sekarang kan karena menyebarnya ceramah-ceramah di YouTube, banyak pegawai-pegawai muslim di bank konvensional resign. Kalaulah semua resign akhirnya diisi oleh pegawai kafir kan lebih besar mudaratnya. Kalau dengan alasan itu bisa nggak masuk kaidah itu? Tetap dia bekerja di situ. Karena kalau semua pegawai muslim resign semua kan lebih bahaya. Uang umat Islam di situ banyak, dikelola oleh mereka, mudaratnya lebih besar lagi. Kira-kira masuk nggak kira-kira? Ya kalau mau kayak gitu, ini kerja fardu kifayah kolektif. Kalau resign lah pegawai-pegawai yang Islam di bank konvensional, nasabahnya pun sogenya pindah. Mungkin karena maaf, sejak berdiri bank syariah sampai sekarang cuman 3% pertumbuhan bank syariah itu. Tetap orang dominan ke bank konvensional. Iya. Iya, sekarang begini, kalau seperti itu perlu dikaji ulang
kenapa masyarakat lebih percaya ke bank ini daripada bank syariah? Di mana masalahnya ini? Apa kurang sosialisasi atau apa, atau di mana? Kita kan nggak ngerti. Atau mungkin masyarakat juga nggak pala ngerti apa bank syariah itu. Nah, kadang-kadang kan begini, ini cerita orang-orangnya. Pak ya bank syariah, kalau cerita bunganya besar kali, nggak kayak bank konvensional. Misalnya cuma 2%, sampai 7% misalnya. Itulah alasan orang sehingga transaksi ke sana, sehingga kemari. Nah, kalaupun betul begitu misalnya, oh ini Pak bukan bunga, ini kan istilah sistem bagi hasil begini. Kemudian kita kasih pengertian manfaatnya apa. Nah, sama seperti ini, satu penjelasan yang rasional gitu ya. Kenapa kok orang kafir bisa menjual barang harganya murah? Kenapa orang Islam giliran jual kok nggak bisa murah? Dia bikin logikanya begini. Orang kafir dia murah harganya. Pertama, dia modalnya juga besar, sehingga dia ketika membeli harganya juga bisa murah karena dia bisa ngambil harga banyak gitu. Satu. Yang kedua, katanya yang beli sama dia itu banyak. Jadi persentase keuntungan kalaupun dimurahkan masih tinggi keuntungan dia. Sementara yang beli sama orang Islam itu sedikit. Jadi kalau mau semurah kayak gitu tumpurlah dia. Nah, coba kita paksakan awal-awal biar agak mahal sedikit lah sama orang Islam, nggak apa-apa. Semua umat Islam belanja sama orang Islam. Beralih orang kafir jadi sedikit kan yang belanja. Nanti terbalik itu. Yang kafir jadi harganya mahal, yang Islam jadi harganya murah. Nah, kira-kira itu. Jadi karena dia lakunya sedikit, tentu harga agak ditinggikan. Coba kalau semua umat Islam ke orang Islam transaksi jual belinya, tentu kan harga bisa mereng gitu. Karena persentase keuntungan juga jadi besar dengan banyak itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya logika juga itu kan, logika. Cuman kan ini kita kan tidak berpikir dalam skop besar. Kita berpikir untuk konsumsi pribadi. Sehingga karena itu ya terasa juga. Sabun di sana bisa 2.000. Kalau orang Islam 3.000, 1.000 kali sekian berapa? Nah, kita kan berpikirnya untuk konsumsi pribadi. Kita nggak berpikir jangka panjang plus luas gitu. Jadi mayoritas kita umat Islam, seandainya uang umat Islam itu berputar-putar di orang Islam, ya insya Allah kita maju. Nah, cuman kan untuk menyadarkan orang Islam supaya begitu, ini kan sulit. Masih kita berpikirnya gini, cemana lah nggak sama orang kafir, murah, orang awam mahal. Tapi dia nggak berpikir kenapa dia bisa mahal, karena dia modalnya sedikit. Sehingga otomatis kalau belinya sedikit ya harganya akan lebih mahal. Si kafir itu dia sukupnya sukup besar, sukup naga lah pula. Wah, ikan apa namanya? Ular apa? Ular kobra. Dia pula naga. 9 bulan. Naga 9 pula lagi. 9 naga. Nah, jadi ya habis lah. Jadi makanya ya wajar kalau mereka bisa menghargai murah. Satu lagi, kalau persaingan tidak sehat, dibikinnya awal-awal itu murah. Begitu betutupan nggak ada saingan, kan tutup ini. Pastinya kan nggak sanggup bertahan ini karena mahal, ini murah, orang lari ke tempat yang murah, nggak laku barang dia, tutup, udah tutup semua nggak ada saingan, baru naikkannya harganya semahal-mahal. Baru kita megap-megap, mahal kali ya. Mau mahal pun awaknya yang butuh, tak ada lagi tempat lain awak belanja, paksa ke situ. Merepet juga, tapi beli juga awak butuh. Nah seperti itu. Kemudian gini, ini kalau kita mau betul-betul kita perhatikan, kayaknya antara kedai sama kedai itu, yang ini di sini murah,
tapi yang tentang ini dia mahal. Di sini tentang ini dia mahal, tapi tentang ini dia murah. Sehingga kalau kita presentasikan, alah beda-beda sedikit nih itu. Nah, cuman barangkali kenapa kita mau ke tempat-tempat mall itu juga, kayaknya barang-barangnya lengkap. Nah itu aja, sehingga kita nggak muter-muter, sehingga di situ aja pun sudah dapat kita apa yang menjadi kebutuhan. Kayaknya seperti itu. Nah, cuman Ustadz awal sudah ditekadkannya dalam hati, pokoknya aku tidak mau belanja ke Indomaret, Alfamart ataupun apapun namanya yang seperti itu. Oh, kecuali itu darurat. Iya. Oh, iya. Kecuali darurat. Asal jangan banyak kali daruratnya. Iya. Karena gini Mualim, Islam ini kalau ke Alfamart Mualim dia tak pernah berutang. Tapi kalau ajaran di tangannya yang jualan berutang dia Mualim, itu penyakitnya Mualim, hancur umat Islam. Inilah mau makanya. Ya sama-sama ngerti, betul. Sama-sama ngerti. Jadi supaya maju umat Islam, kita mendukung dia, ya dukunglah dengan itu. Jadi janganlah pula rata-rata berutang pula, ya habis dia macam mana mutarkan modal yang nggak dikasih utang merengut. Padahal sama Cina tuh kalau nggak dikasih utang nggak bisa dia merengut kan. Nah di sini nggak bisa utang Pak, kontan-kontan katanya, kredit pun tak boleh katanya. Aduh mak, udah kita pun nggak maklum. Tapi kalau sama tetangga nggak dikasih utang merepet dia. Tak cakapan. Meninggal pun tak mau datang. Pelit itu. Ada tetangga kayak gitu di tempat Ustaz awal? Nggak ada lah ya. Ada kena siram rohani. Ya sekarang mentah tuh bisa dikonsumsi nggak? Kalau belum layak konsumsi nggak bisa. Nanti nokohi si pembeli. Memang kalau macam mangga nih, walaupun dia agak mentah, itu nanti dibiarkan kuning itu. Iya. Iya. Nanti yang rugi konsumsinya. Nah, yang menikmati si pembeli terakhir lah gitu kita bilang. Kok ditaruh itu gak boleh bang? Pisang barangan itu kan beli mentah ya boleh. Iya. Baru masak dia. Jarang beli udah kuning itu. Iya betul. Tapi kan udah tua. Kalau udah tua masih udah layak dimakan apa-apa. Tapi kalau macam mangga kuning juga dia. Cuma begitu dimakan mendilik mata awak. Kecutnya luar biasa. Nah, kenapa? Ya kita pengalaman. Kadang nunggu tua nanti orang yang panen. Nah, jadi udahlah petik aja lah. Tahu tadi petik kuning juga ada itu dikupas. Wallah ya Allah kecutnya luar biasa. Nah udahlah itu punya kita kan nggak ada masalah. Nah, tapi kalau seandainya pembeli kecewa kali nggak ada itu? Kecewa. Oh, udah mahal sekian kecut. Nampaknya aja kuningnya cantik paten, tapi ternyata yang kecut. Ditanya pula sama tukang jual, manis nih Pak, manis kan? Boleh tes katanya, yang dikupas dia yang dites. Nah kan, yang bagus, yang manis lah memang. Nah, yang udah dicicipi dia manis, itulah tes Pak tes. Coba yang ini dites tak berani itu. Nah jadi ya ada kebohongan lah, nggak usah kalau itu. Jadi kaji ini kan mengenai ibarat penggas mangga lah ya. Yang seafdolnya mengenai kita membayar buah mangga atau kuini itu per biji dan per kilo yang mana dilebihkan utama? Oh, ya per biji pun nggak apa-apa karena tukang buah tuh dia bisa ukur per biji ini kira-kira berapa on. Nah, jadi kalau ditengok-tengoknya
Ini sekian on, ini sekian on. Ya kalau yang segini besarnya Pak sekian, kalau segini besarnya sekian, nggak masalah itu, karena barangnya sudah jelas, harganya pun jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman kalau mau betul-betul nak bersihnya, dia tukang buah itu jualnya per kilo apa per biji? Per kilo kan. Nah, seeloknya kita pun jualnya per kilo. Itu bersih betul. Sehingga dia pun nggak pala salah naksir-naksir. Karena kalau di sana dia jualnya per kilo, sementara dia per biji. Salah dia naksir. Bisa rugi, bisa untung dan seterusnya. Nah, makanya kalau dia jual pun per kilo, baiknya dia belinya juga per kilo. Supaya tidak terlalu besar resikonya. Nah, kadang-kadang pas dia taksir ini sekilo, rupanya cuma 7 on. Makanya seukuran besar itu yang dibeli dia 100 biji. Bayangkan, diperkirakan 1 kilo cuma 7 on. 3 on kali 100, berapa duit itu? Nah, jadi sebaiknya kilo lah. Kayaknya bersih, karena dia pun nanti jual kiloan, bukan kela biji. Ya. Ya itu tadi syaratnya kan harus dipetik. Jadi kalau nggak dipetik nggak boleh. Makanya kalau masih mentah dipetik apa jadinya? Iya. Iya. Itulah yang tak boleh tuh. Karena kalau beli di pohon boleh. Syaratnya pertama sudah layak konsumsi. Syarat yang kedua harus dipetik saat itu juga. Tak boleh nunggu sama sebulan 2 bulan, nggak boleh. Karena selama sebulan 2 bulan itu segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, bisa nanti yang menyesal yang jual, bisa yang menyesal yang beli. Iya. Oke. Seandainya itu apa transaksi, nah, transaksi badan Ridho sama Ridho berapa sekali main Pak? Nah, kalau aku tarifku tinggi 1 juta, kalau 700 gimana? Ya udah, Ridho Bapak 700, Ridho. Kau Ridho 700 satu malam nih sama aku, Ridho. Apa Ridho sama Ridho bisa jadi halal itu? Enggak kan? Nah, jadi Ridho sama Ridho halal kalau tidak menyalahi syariat. Tapi kalau Ridho sama Ridho menyalahi syariat nggak boleh. Main judi pun ikhlas itu malah. Jadi jangan menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat, iya nggak boleh. Ya, tengok menyalahi syariat apa enggak. Iya. Jadi nggak bisa dasarnya itu semata-mata ridho, nggak bisa. Banyak terjadi malam ini ya, persawahan malam ya, artinya menggadaikan sawah. Lalu misalnya yang punya sawah pinjam uang 10 juta atau 20 juta. Tanah sawah 3 ranting itu diambil alih oleh yang punya uang, ditanami bertahun-tahun malam. Ini kan jelas haram malam. Tapi kok terjadi malam? Terlalu banyak malam terjadi di masyarakat. Nggak boleh. Jadi nggak boleh yang mengutangi mengambil manfaat dari yang diborohkan itu. Kan boroh ini namanya, jaminan. Seharusnya mereka bikin kesepakatan begini, berapa kau nak utang? Misalnya kita bilang 10 juta. Kapan bayarnya? Selama berapa lama? 5 bulan. Oke. Seandainya 5 bulan nggak terbayar gimana? Ya udah kita jual ini, borohnya ini dengan harga pasaran. Kalau mau yang utangin kan cepat, tentu jatuh di bawah pasaran. Kalau mau yang si punya tanah di atas pasaran supaya dia untung kan itu. Nah, jadi kita ambil jalan tengah. Pasar aja berapa? Nah, kalau ada yang mau dengan harga pasaran ini, udah jangan lagi mengelak-ngelak yang punya tanah. Nanti nggak bayar utang dia.
Nah, jadi asal harga pasarannya standar, dah sekian, jual, mana utang kau babari. Nah gitu. Jadi nggak bisa selama kau belum bisa bayar utang kau, ini tanah aku yang memanfaatkannya. Terakhir sampai meninggal tak terbayar. Berarti sampai meninggal itu dimanfaatkan oleh yang ngutang. Nah, itu nggak boleh. Iya betul sekarang itu. Jadi udah banyak yang nggak sesuai. Karena disitulah baru lunaskannya. Karena memang orang mau ganti itu kan karena memang itu. Mau itu dia ya. Memanfaatkan. Bukan karena mau bantu, ada manfaat yang bisa diambil dari situ. Kalau gitu malim, apa punya kerja malim di Pegadaian itu malim kan? Artinya kalau kita lihat malim kan memang orang yang kerja di Pegadaian itu berdoa-doa dia malim supaya tak bisa bayar utang ini kan? Iya. Kalau Pegadaian itu dimanfaatkan nggak sebarang disimpan barang itu apa dimanfaatkan? Disimpan. Cuma dia makin nggak bisa bayar, makin tekan itu malim. Berbunga-bunganya gitu. Utang itu makin. Maksudnya, sistem denda itu. oh denda. Apabila selama sekian bulan nggak terbayar, dendanya sekian. Jalan terus itu. Oh, berarti kayak lintah darat juga lah. Gitu kira-kira. Ya, malim nggak pernah tahu Pegadaian ini. Malim. Misalnya pinjam uang berapa? 100 juta. Oke. Borohnya apa? Mobil Avanza misalnya. Oke. Dia nilai malim. Mobil Avanza ini paling pun kalau jual 125. Dia bilang nggak bisa. Hanya bisa 50 atau 60 gitu. Nanti begitu bisa bayar, malim ditarik kan. Padahal jual tinggi malim. Nah, itu kan emang nggak bagus etikanya malim kan seperti itu. Seandainya untuk membayar utang itu kita ambillah si boroh Avanza, ada yang mau, itu dikasih pihak Pegadaian nggak tuh? Nggak ada malim, tarik mereka itu. Oh nggak bisa ya? Dilelang malim. Oh dilelang. Iya. Lelang harganya murah lah. Tapi tetap mereka beruntung malim gitu. Oh dia untung. Leasing itu. Oke leasing ya. Iyalah. Baiklah kita teruskan tadi ya. Jadi as-sahhu mala, yang paling sahih dari dua pendapat itu tidak menempati tempat syarat. Sehingga kalau mau transaksi jual beli juga harus disyaratkan dipetik. Adat dipetik itu tidak menempati tempat syarat. Tapi waqala al-Qaffal, berkata Syekh Qaffal, na'am, iya. Adat mereka yang kalau transaksi jual beli itu dipetik, itu menempati tempat syarat dipetik. Jadi nggak usah pun dibilang-bilang syaratnya, sudah sahlah jual belinya, asal dipetik. Pendapat yang pertama tadi yang paling sahih enggak mesti dibilang, aku jual benda ini dengan harga sekian dengan syarat petik. Aku beli ini dengan harga sekian syarat petik. Gitu, baru sah. Jadi kalau nggak dibilang, hanya karena kebiasaan aja dipetik udah dianggap udahlah istilah itu. Nanti begini takutnya. Adatnya memang begitu, tapi sekali ini rupanya tak sesuai dengan adat. Aku gini Pak, kayaknya aku mau minta tanggul lah Pak metiknya. Oh nggak bisa. Tapi kita tak dibilang dalam akad itu Pak disyaratkan harus dipetik katanya kan. Jadi pertengkaran itu. Jadi adat tidak bisa menempati tempat syarat karena masih memungkinkan di situ ada perselisihan. Jadi kalau bisa transaksi itu yang jelas-jelas saja gitu, tidak memungkinkan ada di situ perselisihan. Jadi nggak bisa TST. Sama kayak misalnya gini, jahitkan pakaian. Memang harga pasaran, udah tahunya kita satu baju itu sekian. Kalau 1,5 meter anak upahnya sekian. Tapi gitu pun harus dijelaskan. Jelaskannya itu berapa Pak upahnya kalau 1 setel sekian, ya udah sekian. Jadi dia pun nanti kalau minta kita nggak merasa keberatan. Karena biasanya sama dia nempas setel sekian, kita nggak nanya-nanya. Rupanya harga naik. Ya Pak biasanya sekian. Oh udah naik Pak. Bapak naik pun nggak bilang tempo hari. Kupikir sekian. Lah kau nggak nanya katanya. Kalau kau nanya kan ku jawab katanya. Nah kan? Bisa terjadi persisian nggak itu? Bisa. Apa percaya aja. Pak ukurannya macam mana tahun yang lalu masih ada kan Pak? Oh masih ada ukurannya ada. Ada aku taruhkan di barang nih Pak ya. Ini
sekian meter, cukup Pak? Oh ya cukup. Nah, habis itu kita nggak nanya berapa harga, cukup cabut aja. Tiba-tiba itu siap, kita mau ambil barang sekian, kata iya biasa sekian Pak. Oh iya udah naik. Bapak naik pun nggak bilang-bilang, orang kok nggak nanya. Nah, kan masih ada nggak nyamannya di dalam itu kan, nggak senang awak itu. Awak pikir masih kayak harga lama. Karena kalau harga baru kan sogenya dia bilang lah, ini nggak kayak harga lama ya, harga sekarang ya sekian gitu, udah naik gitu. Karena dia pun nggak bilang, kupikir kayak harga lama. Ya kau ngerti aja lah, apalagi ada COVID-19 ini merajalela. Jadi ya ngerti-ngerti aja lah, apa-apa kan sekarang udah jadi mahal ya, ongkos tukang jahit pun ya naik lah dikit-dikit gitu. Ya udahlah, tapi nggak sedap lahnya itu. Awak bayar juga tambahnya, tapi panjang. Dapat gitu. Tapi kalau masih wajar nambahnya, misalnya biasa 100.000, 120 kila, misal selimpul. Besar kali Bapak itu, masa 50% Bapak bikin naik? Ya begitu memang. Ya begitu, tapi Bapak nggak bilang, kau nanya, asli gitu-gitu aja kan. Kata selimpul tambah. Merepet awak dalam hati. Gimana setelah awak? Ini harus. Jadi kalau masalah kayak emas antam gitu Malim, nah itu kita sebagai pembeli konsumen itu kayaknya kita nggak pernah menang antara harga beli dengan harga buyback, jauh gitu, hampir 20% gitu. Oh inilah walaupun nggak pernah beli emas antam, jadi nggak pernah ngerti. Perlu dijelaskan juga. Ya kalau masalahnya nggak jelas, Malim jawab juga agak susah. Ini macam mana? Mas antam ini kayak mana nih? Kalau mas antam lain lagi kan? Taruhlah emas biasa. Emas biasa. Enggak, sekarang mas antam ini apa nih sekarang? Emas batangan. Oh, mas antam itu mas batangan. Ya, terus kita beli. Iya, jadi sebagai pembeli itu kan kebanyakan kita konsumen, antara konsumen dengan pemilik toko emas itu jarang untung si konsumen. Itu gimana namanya? Jadi artinya si pembeli selalu rugi ketika dia mau membutuhkan uang, mau jual lagi. Oh, karena kepotong sama biaya upah. Kalau dibilang kita selalu rugi, begini, kan sudah kita pakai. Nah, kita udah pakai dan kita udah paham bahwa kalau ini mau dijual lagi sama dia, dipotong harga ini gitu. Karena kalau enggak di istilahnya dia pun kan mau cari untung. Apalah untung dia? Kalau harga emas standar, misalnya waktu kita beli harga per gramnya 500. Balikannya juga ketika saat kita butuh duit, kita jual sama dia, harganya juga 500. Jadi untung dia di mana? Kan nggak ada untung dia. Jadi dia cari keuntungan itu adalah ini Pak, dengan alasan lah kan, ya belum tentu orang kan suka sama yang bentuknya seperti ini. Soalnya bentuk seperti ini udah model lama. Ini mau kita lebur, ini mau kita bentuk baru lagi. Jadi ya kepotonglah biaya kita waktu membentuknya baru lagi. Itulah alasan orang tuh selalu kan seperti itu. Ya memang udah adatnya begitu, sama-sama paham. Makanya kalau kita mau investasi, tentu sebaiknya jangan yang sudah dibentuk, yang antam itu aja. Boleh beli setengah batang, nggak boleh, mesti sebatang. Ya, emas setengah batang boleh? Lemang. Oh, lemang. Sepotong boleh. Ya, kalau emas antam nggak bisa setengah batang ya, nggak bisa. Ya udah. Sepotong boleh. Iya. Baiklah. Makanya rata-rata orang yang beli emas yang istilahnya sudah berbentuk, ya dia udah paham. Nanti suatu waktu aku mau perlu duit, ku jual sama dia. Ini rata-rata lah
tukang emas manapun tetap dipotong harga buat gitu. Harga upah buatnya itu tetap dipotong. Nah, seginilah dulu. Jam 11:30 dah. Yang jauh ini kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.